Teti Anjani, saya dari kelas 2A D3 Kebidanan, Stikes Karsa Husada Garut. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video penjelasan tentang asuhan kehamilan. Materi yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Nah, faktor yang mempengaruhi kehamilan ini bisa dilihat dari status kesehatan dan status gizi. Nah, status kesehatan ini, bila ibu hamil ingin mengetahui status kesehatan ini, bisa melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Yang ke satu adalah status kesehatan. Nah, status kesehatan ini bisa dilihat dari faktor usia. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan itu 20 sampai 35 tahun. Itu masa reproduksi sehat. Terus ada segi negatif kehamilan di usia tua, yaitu kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun akan sangat menentukan proses kelahirannya. Hal ini turut mempengaruhi kondisi janin. Terus segi negatif kehamilan di usia muda, terlalu muda, yaitu bisa menyebabkan keguguran, persalinan prematur, anemia dalam kehamilan, perdarahan, persalinan lama, dan sulit. Terus bisa dilihat dari riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini yang ke satu, penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. Contohnya hiperemesis gravidarum, preeklamsia, eklamsia, perdarahan antepartum, dan gemeli. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Contohnya penyakit kardiovaskuler seperti jantung, hipertensi, terus penyakit darah, penyakit saluran nafas, penyakit traktus digestivus, penyakit hepar, dan pankreas. Terus yang selanjutnya adalah kehamilan ganda atau gemeli. Nah, di kehamilan ganda ini kondisi ibu lemah. Jadi harus adanya beban ganda seperti pemenuhan nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Dan yang kedua ada status gizi. Nah, status gizi ini bisa dilihat dari asam kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Secara garis besarnya itu ada asam folat. Bagian dari vitamin B kompleks yang dapat diisolasi dari daun hijau, hati, kulit, ginjal, buah-buahan, dan jamur. Nah, kebutuhan asam folat ini 50 sampai 100 mikrogram per hari itu pada wanita yang tidak sedang hamil. Terus 100 sampai 300 mikrogram per hari pada wanita yang sedang hamil. Jika kekurangan asam folat, yaitu bisa terjadi gangguan plasenta, solusio plasenta, dan kelainan kongenital janin. Waktu pemberian asam folat itu minimal pemberian dimulai 2 bulan sebelum konsepsi dan berlanjut hingga 3 bulan pertama kehamilan. Dosisnya itu preventif 500 mikrogram dengan kelompok risiko 4 mikrogram per hari. Yang kedua ada energi. Energi ini efektif untuk menurunkan kejadian BBLR dan kematian perinatal. Kebutuhan kalori yaitu 285 kalori untuk proses tumbuh kembang janin dan perubahan tubuh ibu. Yang ketiga yaitu pembentukan jaringan dari janin dan tubuh ibu. Dibutuhkan protein sebesar 910 gram. Dalam 6 bulan terakhir kehamilan dibutuhkan tambahan 12 gram protein sehari untuk ibu hamil. Yang keempat ada zat besi atau Fe.
Pemberian secara rutin untuk membangun cadangan besi. Sintesis sel darah merah dan sintesis darah otot. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kelima ada kalsium, yaitu untuk pembentukan tulang gigi bayi. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sebesar 500 mikrogram per hari. Yang selanjutnya adalah pemberian suplemen vitamin D, terutama pada kelompok berisiko penyakit menular seksual. Dan yang ketujuh ada pemberian iodium pada daerah endemik kreatinisme. Nah, kreatinisme ini seperti cebol atau pendek. Selanjutnya adalah kenaikan berat badan selama hamil.
Dan materi yang selanjutnya adalah kebutuhan psikologis ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, pada trimester ke-1 ini adalah periode penyesuaian diri. Seringkali ibu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya itu memang hamil. Ibu sering merasa ambivalen dan bingung. Nah, sekitar 80% ibu melewati kekecewaan, menolak, sedih, dan gelisah. Reaksi pertama seorang pria ketika mengetahui bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah adalah timbul perasaan bangga dan bahagia atas kemampuannya mempunyai keturunan, bercampur dengan keprihatinan akan kesiapannya untuk menjadi seorang ayah dan pencari nafkah untuk keluarganya. Nah, yang kedua adalah trimester kedua. Nah, periode ini disebut juga dengan periode sehat. Ibu sudah bebas dari ketidaknyamanannya. Nah, selama periode ini wanita sudah mengharapkan bayinya. Nah, pada trimester 2 ini ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi dan pikirannya secara lebih konstruktif. Nah, yang ketiga ada trimester ketiga, yaitu periode ini sering disebut dengan periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, terus menunggu tanda-tanda persalinan. Nah, pada trimester 3 ini biasanya ibu merasa khawatir, takut akan persalinan, takut akan bayinya cacat, atau takut bayinya tidak selamat, dan takut bayinya yang tidak diinginkan. Terus ketidaknyamanan pada trimester ini meningkat. Ibu merasa dirinya aneh dan jelek ya, dan menjadi lebih ketergantungan, malas dan mudah tersinggung serta merasa menyulitkan. Selanjutnya adalah support keluarga, yaitu ada suami. Suami dianggap sebagai seorang yang paling dekat, dianggap paling tahu kebutuhan istri. Nah, dukungan suami ini sangat penting pada kehamilan, karena ibu yang sedang hamil bisa semangat, terus bisa menjaga kandungannya, dan semakin menjaga kesehatannya. Nah, tugas penting suami yaitu memberikan perhatian dan membina hubungan baik dengan istri, sehingga istri merasa nyaman dan aman. Terus yang selanjutnya dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini ayah dan ibu kandung sangat mendukung kehamilan ini. Terus ayah dan ibu mertua sangat mendukung dalam periode ini. Nah, seluruh keluarga berdoa untuk keselamatan ibu atau bayinya. Terus adanya ritual adat istiadat yang memberikan arti tersendiri yang tidak boleh ditinggalkan. Terus ada dukungan lingkungan. Nah, dukungan lingkungan ini sangat mempengaruhi ya bagi ibu hamil. Nah, jadi dukungan lingkungan ini bisa membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan. Terus adanya di antara mereka yang bersedia mengantarkan ibu untuk periksa, menunggu ibu ketika melahirkan, terus mereka dapat menjadi seperti saudara ibu hamil. Terus yang selanjutnya ini ada support tenaga kesehatan. Nah, support tenaga kesehatan ini yaitu mempelajari keadaan lingkungan ibu hamil. Jadi bidan harus melakukan pengkajian termasuk keadaan lingkungan atau latar belakang sehingga mempermudah dalam melakukan asuhan kebidanan.
terus informasi dan pendidikan kesehatan, mengurangi pengaruh yang negatif, terus memperkuat pengaruh yang positif. Terus adaptasi pada lingkungan tempat bersalin, yaitu dilaksanakan dengan mengadakan orientasi seperti memperkenalkan ruang bersalin, alat-alat kebidanan, dan tenaga kesehatan. Yang selanjutnya ada rasa aman, nyaman selama kehamilan. Nah, peran keluarga, khususnya suami, sangat diperlukan bagi seorang ibu hamil. Keterlibatan dan dukungan yang diberikan suami kepada kehamilan akan mempercepat hubungan antara ayah anak dan suami istri. Nah, dukungan yang diperoleh ibu hamil akan membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya. Hal ini akan memberikan kehamilan yang sehat. Nah, selanjutnya materi yang ketiga adalah penyulit masa kehamilan ya. Nah, penyulit masa kehamilan ini ada kehamilan ganda atau gemeli. Nah, kehamilan kembar atau kehamilan multiple ialah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Nah, jenis kehamilan kembar ini ada 2 jenis, yaitu kembar monozigotik dan kembar dizigotik. Nah, kembar monozigotik atau identik muncul dari suatu ovum tunggal yang dibuahi yang kemudian membagi menjadi 2 struktur yang sama. Nah, masing-masing dengan potensi untuk berkembang menjadi suatu individu yang terpisah. Karena kembar monozigotik ini kan berasal dari satu ovum. Jadi hamil kembar ini mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu yang sejenis, yaitu jenis kelamin yang sama, wajah mirip, golongan darah sama, cap tangan dan kaki pun sama. Terus yang kedua ada kembar dizigotik. Nah, kembar dizigotik ini yaitu kembar yang ditimbulkan dari 2 ovum yang terpisah. Nah, kembar dizigotik ini terjadi 2 kali lebih sering daripada kembar monozigotik, dan insidennya dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain yaitu ras, riwayat keluarga, usia maternal, paritas, nutrisi, dan terapi infertilitas. Terus sebagian besar kehamilan kembar dizigotik ini mempunyai ciri-ciri, yaitu jenis kelaminan mungkin berbeda, golongan darah juga mungkin berbeda, cap kaki dan cap tangan tidak sama, dan dalam bentuk 2 plasenta, 2 korion, dan 2 amnion. Nah, terus yang selanjutnya etiologi atau penyebab kehamilan kembar atau gemeli. Nah, ini bisa terjadi dari faktor ras, faktor keturunan, faktor umur dan paritas, faktor nutrisi, faktor terapi infertilitasi, dan faktor asisted reproduktif teknologi atau ART. Nah, teknik ART ini didesain untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan dan juga meningkatkan kemungkinan melahirkan seleksi terhadap ovum yang ovum itu benar-benar. Yang materi selanjutnya adalah asuhan kehamilan kunjungan awal. Nah, tujuan kunjungan ini adalah pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan janin, yaitu mengkaji tingkat kesehatan, menetapkan catatan dasar standar pembanding kemajuan kehamilan, identifikasi faktor risiko, diskusi kehamilan yang sedang berlangsung, yaitu mencakup kekhawatiran dan sebagainya.
nasihat perawatan selama hamil, membina hubungan saling percaya. Nah, membina hubungan saling percaya ini yaitu awal dari asuhan antenatal yang berkualitas. Terus di sini ada riwayat kesehatan. Tujuannya yaitu mendeteksi komplikasi, menentukan normalitas kehamilan, menghitung usia kehamilan, memperkirakan usia kehamilan, memperkirakan tanggal persalinan, membuat rencana khusus untuk asuhan bagi ibu. Nah, riwayat kesehatan ini mencakup biodata ibu dan jangan lupa ditanyakan biodata suaminya juga. Terus riwayat kehamilan, bagaimana riwayat kehamilan sekarang? Ditanyakan HPHT-nya berapa dan dihitung dan apakah normal atau tidak. Terus gerakan janinnya bagaimana? Adakah masalah atau tanda-tanda bahaya? Keluhan-keluhan yang lazim pada kehamilan, penggunaan obat-obatan termasuk jamu, dan kekhawatiran yang dirasakan. Terus tanyakan juga riwayat kebidanan yang lalu. Nah, tanyakan juga jumlah kehamilan, anak lahir yang hidup itu berapa, pres aterem, pres prematur, yang abortus atau pers tindakan. Terus adakah riwayat perdarahan, hipertensi, bayi baru lahir sebelumnya kurang dari 2,5 kg atau lebih dari 4 kg, masalah lain yang dialami. Terus riwayat kesehatan yang dulu atau sekarang. Nah, masalah kardiovaskuler seperti jantung. Terus adakah hipertensi, diabetes, malaria, PMS atau HIV dan AIDS, imunisasi tetanus, asma, ginjal, epilepsi dan lain-lain. Terus tanyakan juga riwayat kesehatan keluarga. Apakah di keluarga pernah ada penyakit yang kronis atau penyakit keturunan. Terus bagaimana riwayat sosial ekonominya? Ditanyakan status perkawinan, ini perkawinan keberapa, terus respon orang tua dan keluarga bagaimana, riwayat KB apakah pernah menggunakan KB apa, dukungan keluarganya bagaimana, pengambilan keputusan dalam keluarga bagaimana, kebiasaan makan dan gizi, kebiasaan hidup sehat, bebas kerja dan kegiatan sehari-hari itu bagaimana ya, dan diusahakan tidak bekerja yang berat-berat. Terus tempat melahirkan dan penolong yang diinginkan di mana, misalnya di bidan atau di dokter dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, tujuannya ini untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Nah, pemeriksaan fisik ini yaitu ada pemeriksaan fisik umum, yaitu tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan suhu. Terus pemeriksaan di kepala dan leher. Lihat di wajahnya itu ada edema atau bengkak di wajah. Terus ikterus dan pucat pada mata, mulut pucat, pembengkakan saluran limfe atau kelenjar tiroid, jadi dilihat. Terus pemeriksaan tangan dan kaki dilihat, apakah edema atau bengkak di jari tangan. Terus lihat kuku jari pucat atau tidak, varises vena yang putih-putih, yang diputih-putih di tangan. Terus refleksnya itu bagaimana. Terus di payudara lihat apakah ukurannya simetris, putingnya itu normal atau ada yang ke dalam atau bagaimana, pengeluarannya itu bagaimana, retraksi atau dimpling, massa, nodul aksila. Dan abdomen dilihat apakah ada luka bekas operasi. Terus tinggi fundus uteri jika
cek tinggi fundus uteri jika kehamilan sudah lebih dari 12 minggu. Lihat letak presentasi posisi penurunan kepala jika kehamilan sudah lebih dari 36 minggu. Cek DJJ jika kehamilan sudah lebih dari 18 minggu. Terus pemeriksaan genitalia luar, yaitu varises, apakah ada kelainan atau tidak, lihat perdarahan atau tidak, terus lukanya ada luka atau tidak, cairan yang keluarnya, pengeluaran dari uretra, dan scan kelenjar Bartolini, bengkak atau massa cairan. Nah, terus genitalia dalamnya dicek ya, pada pemeriksaan dalam, yaitu serviksnya. Lihat cairan, luka, kelunakan, posisi, mobilitas, tertutup atau membuka. Vagina, cairan, luka dan darah. Ukuran anexa, bentuk, posisi, nyeri, kelunakan, massa itu pada trimester ke-1. Uterus, lihat ukurannya, bentuknya, posisi, mobilitas, kelunakan, masa pada trimester 1. Perkirakan luas panggul pada kehamilan lebih dari 30 minggu. Nah, untuk pembersihan genitalia itu ya dimulai dari labia mayor, terus dan labia minor, dan dari atas pubis sampai ke anus atau perineum. Terus jangan lupa juga pemeriksaan laboratorium. Lihat Hb-nya apakah anemia atau tidak. Terus protein urin, apakah ada infeksi atau preeklamsia. Terus glukosa urin, apakah ada diabetes atau tidak. VDRL itu simpilit. Faktor RH sensitization. Golongan darah yaitu ketidakcocokan ABO. Terus HIV atau AIDS, rubella atau anomali janin, tinja, anemia. Pengkajian emosional ibu juga selama pemeriksaan itu diamati apakah ibu datang ke misalnya ibu datang ke BPM itu kelihatannya bagaimana, apakah merasa kesakitan atau bagaimana. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.